Perpres 44 ya, tahun 2020 terkait dengan ISPO. ISPO itu kan mandatorinya tidak hanya untuk korporasi, tapi juga untuk pekebun. Rakyat. Harus pekebun itu punya ISPO kalau memang nanti harga TBC mau dihargai sesuai dengan standar pemerintah. Kita ini semua di sini bertugaslah mempersiapkan petani kita supaya siap. Pada saat itu diberlakukan di tahun 2025, 5 tahun setelah Perpres itu diterbitkan dan 2020. Sekarang jangankan kita bicara ISPO, STDB aja saya disampaikan tadi pagi itu pertama kali kita nggak tahu kebun rakyat kita di mana. Kita bilang banyak yang kebunnya masuk kawasan hutan. Kita minta di mana lokasinya, di mana petanya nggak punya. Artinya kita pendataan aja masih lemah. Belum bicara nanti kalau sudah ketemu sawit kebunnya, kita tolong dia bantu diterbitkan STDB-nya, ada petanya. Ya barulah ini seperti ini. Bagaimana pemupukannya? Belum kita bicara ke PP 57 yang terkait dengan konservasi, di mana ini ada sungai, boleh nggak sungai ini sawit itu harus ada batas 100 meter kiri kanan, mata air 50 meter kiri kanan, itu akan dilihat semua di ISPO dan itu tidak akan lolos kalau tidak semua diukur. Pemakaian pupuk memang sepertinya tidak mungkin kalau kita memang tidak akan mulai dari sekarang gitu. Yang berbenah tuh banyak kan, kalau itu kita mulai dari sekarang yang secara berurutan, kita yakin sebagian besar petani kita akan siap untuk itu. Ya kerjasama lah, ini kan banyak bapak-bapak petani juga. Bapak kan nggak mau TBS bapak selalu dihargai di bawah harga disebut kan, dengan alasan rendemen rendah lah, kawasan yang gak jelas lah. Kalau pabrik itu kan maunya memang motong terus. Betul, tugasnya motong. Tugasnya bapak bisa punya kesetaraan lah, kalau kasih kan setara dia dengan perusahaan sama. Karena apa? Trackingnya sudah jelas. Traceability ISPO itu sebetulnya hanya mendokumentasikan seluruh aspek-aspek permajaan ini dengan baik. Jadi ada foto bapak memupuk di tanggal berapa, koordinatnya di berapa, itu didokumentasikan semua. Mulai dari pembukaan lahan sampai pemupukannya. Nanti itu menjadi bahan auditor ISPO untuk melihat kelayakan kita di dalam mengelola kebun. Jadi ISPO itu hanya apa yang bapak kerjakan yang sudah sustainable ini berkelanjutan itu bisa dibuktikan secara dokumen. Dokumen itu penting, jadi diajarin tuh Pak. Seharusnya begitu nanti. Dan tugas pemerintah ini kalau untuk mendampingi itu. Gitu. Iya. Dan ini sebetulnya yang kita bicarakan ini ke arah ISPO, ke arah ISPO lah. Atau kalau pernah dengar yang diinisiasi oleh UNDP dan pemerintah Indonesia itu rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan, KSD. Itu Impres nomor berapa? 6 tahun 2019 masalahnya. Itu sebetulnya rencana yang lebih makro lagi. Ada sebagian di dalamnya ISPO. Betul. Jadi mungkin ke arah situ dokumentasi. Jadi kapan mupuk segala macam itu nanti akan di ini gitu. Untuk sosialisasi yang masalah ISPO ini maunya petani dilibatkan. Oh iya nanti Pak, ini memang banyak PR kita Pak. Banyak PR kita, PR kita nanti. Jadi Bapak satu-satu sekarang Pak, teman-teman PSR 2017 nih, termasuk yang binaannya Pak Tommy, itu sudah mulai ISPO, STDB sudah dikeluarkan, yang 17-18 sedang ISPO, Bapak sudah ISPO. Nah, 4 koperasi di Rohir sudah ISPO. Jadi Bapak kalau ikut program PSR ini tidak hanya Bapak diganti tanamannya secara gratis, separuh, Bapak juga diprioritaskan kita menjadi model untuk kita ISPO-kan. Yang model-model pertama nanti kelembagaan-kelembagaan yang kita ISPO-kan. Tahun ini saja Bu Dwi di APBN harga TBS ISBUN. Harga di atas ISBUN. Wow. Dia 2.210. Bisa di atas. hebat Pak. Nah pengalaman Bapak dong mengispokan tadi susah nggak sih Pak menurut Bapak? Jauh banget ya. Ini kebetulan dapat dananya dari BPDPKS. Oke. Susah nggak sih Pak pengalaman lah gitu, kayaknya tadi kan mungkin apa ribet dokumen, padahal hasil yang diperoleh tuh harga TBS-nya udah lebih tinggi dari harga dispun gitu kan manfaatnya. Pancajaya. Itu di mana? Bagan Batu. Tapi belum keluar ya Pak Tommy? Boleh. Belum keluar isponya. Udah. Lagi proses? Udah. Soalnya yang di data saya masih 4. Kalau Satu Pancajaya itu udah kerjasama dengan apa? Dengan apa namanya? yang masuk ini
Yang dikasih Pak Jokowi kemarin aja di Jakarta. Ya itu nggak auditor ISPO-nya Mutu Agung ya? Saya rasa Bu. Mutu Agung ya? Nah, kalau yang terakhir ini apa namanya? Lupa pula saya. Itu koperasi AKP 2, koperasi Subur Makmur, koperasi Berapa lama ISPO prosesnya? hampir 4 bulan Bu. Itu hanya dibantu kita mendokumentasikan dan membuktikan semua yang kita kerjakan selama ini. Ya, Jadi sampai artinya itu kita tuh harus bisa membuktikan atau menjawab apabila ada buyers atau pembeli CPO pabrik yang kita kerjasama kita menjual buahnya. Pada saat si buyers itu tanya ini dari sawit yang mana produksinya pada saat itu, misalnya dia datang hari ini nih, hari Selasa sore, Senin sore, Senin ya, hari Senin kita ke pabrik, saya buyer, saya lihat CPO yang sedang proses, saya tanya ini CPO-nya dari mana, pasti pabrik buka catatan, oh ini dari TBS-nya Inti, oh dari yang kerjasama, kelompok mana, AKP misalnya, oh AKP masuk ya, yang diproses ini, oh di mana? Yang masuk itu di kebun yang sebelah mana, itu harus bisa dokumen di pabrik itu tertelusuri sampai di kebun, sampai berdirinya si sawit itu, tahu dia di mana. Artinya ke depan itu kita memang harus mencatat semua yang kita keluarkan dari kebunnya. Misalnya kita panen sore ini itu dicatat, ditaruh di mana, berapa produksinya, ke pabriknya kapan, itu catat semua. Jadi tapi pada saat harus nanti apa dibalik juga, itu Bu? bisa. Harus kerjasama pabrik itu dengan petaninya. Karena biaya ISPO cukup besar Pak, ratusan juta. Itu yang menjadi Nah, dilema. jadi kalau kita kerjasama dengan pabrik, pabriklah yang membiayai ini semua. Dan pabriknya juga harus yang ISPO. Ya, yang harus SPO. Masalahnya Bu, kalau ini Kalau koperasi yang kan SPO, jumlah hektarnya banyak, tapi kan baru bentuk kelompok. Kebetulan untuk kecamatan Bukit Kapur ini baru satu kelompok yang bisa maju kan gitu. Itu pengaruh nggak untuk persyaratan itu? Nah, ISPO tidak naik ke luar. ISPO itu kelembagaan. Jadi kelembagaan Bapak itu nanti punya sertifikat. Bapak misalnya tidak akan bertambah kalau ini aja ke depannya. Itulah yang kita infokan nanti untuk yang kelembagaan kecil ini aja. Tapi nanti seperti Pak harus ada bilang, mitranya. luasan sekian dengan 2 kali lipat sama aja biayanya. Bapak harus mungkin nanti kerjasama dengan kelompok lain yang berdekatan untuk berbagi dan harus biaya. ada mitranya kan Bu, Kemitraan lah yang harus paling- ada mitranya karena Untuk biaya SPO itu yang nanggung perusahaan atau petani dipotong kali ya. mitranya. Tapi dipotong ke produksi nanti. Kalau kita bilang dipotong Bu, ternyata setelah ISPO harganya makin naik. Ya kan? jadi itu fungsinya karena si mitra itu juga sudah ISPO, Sudah yakin sudah ada dengan SPO. Nah, kita. sudah yakin Dia membutuhkan dan mau dia mengikuti tatanan apa pasokan buah, misalnya brondol 2, dia memang harus brondol 2 ya, itu betul, nggak ada buah mentah gitu. jadi kualitasnya kelewat juga matang, sudah nggak ada. sesuai standar. itu pemanenannya apa untuk mengikuti standar BPP? Dia berapa hari sekali? Atau setengah bulan sekali? Apa berapa? Rotasi panen. Panen bisa seminggu, bisa 10 hari. Oh gitu. Itu Bapak yang sedang berjalan berapa? Kalau kami 10 hari. 10 hari. Cuman itu kan pada waktu panen kan ada juga itu dari perusahaan mitra tadi dia kontrol. Ya kan tidak percaya 100% dia begitu aja buah itu dari kapling ini. Kan kalau misalnya buah ini harganya 2.100. Sebelah sana harganya 1.600, mau aja nih membuangkan kemari kan. Titip namanya. Itu nggak boleh kalau udah di Makanya ada juga ada perusahaan itu kadang-kadang keliling gitu. Yang terdaftar di ISPO Pak, maaf ya, ini udah apa Pak, berapa tahun berjalan? Yang satu tahun 4 bulan, yang satu lagi baru 6 bulan. Umur sawit? Umur sawit yang satu 20 tahun sama ini yang lama ya Pak. 3 tahun. Sama Ini yang lama bukan yang PSR kemarin ya. Yang sudah Pancajaya di- campur Bu. 3 tahun. Yang 3 tahun. Kalau di Riau ini yang lama sudah di sana Pak, di Potensia. Iya. Terus Rahayu. Iya. Potalo, Bukit Potalo. Ada 3 koperasi. Jadi gini Pak, itu Bapak nanti tahapannya itu kita ada namanya Permentan 1 tahun 2018 terkait pedoman penetapan harga TBS yang sekarang peraturan gubernurnya sedang dibuat, akan diterbitkan oleh Pak Gubernur. Di situ mengamanahkan seluruh bupati wali kota itu melakukan fasilitasi kelembagaan antara kelompok dengan pabrik yang berada di dekatnya.
Jadi harus si pabrik itu mengutamakan radius tertentu, misalnya 10 kilo. Jadi nggak boleh dulu ke yang lain. Jadi kita merapikan tata niaga juga. Jangan sampai nanti ada namanya wisata TBS itu, jangan jadi rusak kan. TBS sana beli di sini, yang di sini bawa ke sana. Jadi nggak ada aturannya. Jadi diarahkan nanti difasilitasi kayak Bapak ada pabrik terdekat nggak? Nanti difasilitasi Pak kerjasama. Jadi kita juga itu memutus rantai pasok itu apa? Namanya tuh ya peron. Yang biasanya selama ini menjerat petani itu karena apa? Karena untungnya ada di peron kan. Kalau sekarang kita bisa jual langsung ke pabrik, harga bisa kita potong. Jadi pabrik tuh nanti kerjasama dengan kelembagaan yang punya kebun, difasilitasi bupati. Nah dari situlah nanti ceritanya seperti Pak Tommy, nanti pabrik itulah yang seharusnya membantu petani itu memperoleh ISKO. Karena itu keuntungannya nanti juga dari si pabrik. Pabrik bisa nembus nanti pasar-pasar Eropa, karena sudah pasti kalau seluruh bahan baku yang di dalam pabrik itu sudah ada sertifikatnya, artinya sudah dikelola secara lestari, berkelanjutan. Jadi tidak akan di-ban oleh Eropa atau buyers lain yang lain gitu. Untuk mereka juga sebetulnya. Kalau bagus pengelolaan kebunnya, sudah punya ISPO, malah dia tidak akan sulit menjual CPO-nya dimanapun.